Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang profesi advokat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Aprilia, NIM 084 dari kelas HES-C5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nuruliana, NIM 093. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Bizalita Zelinda Putri, NIM 1802036119. Saya Laila Tunafiah, NIM 18020360092. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait profesi advokat, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dahulu apa pengertian dari advokat. Kata advokat berasal dari bahasa Latin advocare yang artinya mempertahankan. Di dalam bahasa Inggris, advokat dikenal juga dengan kata to advocate yang artinya mempertahankan dengan argumen. Selain itu, kata advokat juga memiliki padanan kata dengan bahasa Arab, yaitu kata wakalah yang artinya mewakilkan atau sebuah kegiatan pemberian kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang disebut dengan advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggantikan kata advokat, yaitu pengacara, konsultan hukum, penasehat hukum, kuasa hukum, pembela, lawyer, pokrol, dan lain sebagainya. Kesemua istilah tersebut memiliki makna yang sama dan bermuara pada satu bidang yang sama, yaitu bidang penyediaan jasa hukum atau disebut juga legal profession. Setelah kita mengetahui apa itu advokat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat-syarat menjadi advokat. Syarat-syarat menjadi advokat ini terdapat dalam pasal 2 sampai 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Jadi terdapat 3 poin penting dalam pasal 2 ayat 1 ini, yaitu seorang advokat haruslah merupakan lulusan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, baik lulusan fakultas hukum maupun fakultas syariah. Yang kedua, harus mengikuti PKPA atau pendidikan khusus profesi advokat. Dan yang ketiga, tentunya haruslah lulus ujian advokat. Selanjutnya diterangkan dalam pasal 3 ayat 1 yang memuat kriteria. 1. Harus merupakan WNI atau warga negara Republik Indonesia. Kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga, bukan merupakan pegawai negeri atau pejabat pemerintah. Keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Kelima, merupakan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 tadi. Yang keenam, lulus ujian advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus di kantor advokat. Kedelapan, tidak pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana kejahatan yang dipidana atau diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kesembilan, bersikap baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas. Dan syarat yang terakhir sebelum menjalankan profesi advokat, yaitu harus disumpah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Demikian materi tentang syarat-syarat advokat. Di sini saya akan menjelaskan tentang advokat sebagai profesi etis. Seperti organisasi profesi lainnya, organisasi advokat juga memiliki kode etik yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap para anggotanya dalam menjalankan profesi.
Para advokat dalam menjalankan profesinya berada dalam perlindungan hukum, undang-undang, dan juga dalam perlindungan kode etik. Profesi advokat sendiri yang sebagai penegak hukum setara dengan instansi profesi penegak hukum lainnya, contohnya seperti polisi, hakim, dan juga jaksa. Di Indonesia, advokat memiliki kode etik yang telah diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ini berisi tentang kepribadian advokat, etika terhadap teman sejawat, etika terhadap klien, etika di pengadilan, dan lain sebagainya. Kode etik tersebut harus mampu menjamin pelayanan kepada pengguna profesi secara memuaskan dan juga memadai. Sistem etika ini diatur agar dapat menciptakan disiplin kerja dan batas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan para pengguna profesi tersebut. Dalam sumpah advokat, para advokat bersumpah bahwa mereka tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan utamanya dalam kode etik ini adalah mencegah perilaku yang tidak etis, di mana ukuran etis atau tidak etisnya sebuah perilaku itu bergantung terhadap norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma tersebut antara lain norma sosial, norma hukum, dan juga norma agama. Di sini akan menjelaskan tentang peran dari advokat. Ahli berpendapat bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara, hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab adalah merupakan hal yang sangat penting. Di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Advokat, melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak. Sebagai landasan kokoh pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, dibentuklah Undang-Undang Advokat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat. Fungsinya seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu juga diatur berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Advokat selain berperan memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, juga wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian yang terakhir adalah Kode Etik Advokat, Hukum Indonesia, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis. Menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki kritik dan saran, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan kami meminta maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.